Malam, sebentar dulu. Ini ada Pak Pendeta Yance Yosef. Shalom. Selamat malam Pak Pendeta Yosef. Selamat malam Pak Bom Bom. Shalom malam Pak Pendeta. Shalom. Terus memberkati. Shalom. Kita komen tentang Pak Pendeta dan Semomek karena beliau itu sahabat saya, jadi dekat begitu Pak. Jadi selama dia ada di sekolah Alkitab, dia itu sebetulnya tidak dipakai dia. Rekan-rekan kami karena dia tidak dipakai dia. Coba ulang, Pak ulang. Sabar ya teman-teman, sebentar Pak ya. Sebentar Pak. Ya. Sebentar. Ini mantap Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, Pak Bom. Jadi oke, silakan Pak. Saya tahun 88 bersama-sama dengan beliau waktu pendidikan sekolah Alkitab. Jadi itu di Manado Pak. Jadi sekarang saya ada di Papua. Saya pelayanan di Papua sekarang. Di mana Pak? Di mana? Jayapura? Di Papua, di Jayapura. Oh Jayapura. Ya. Di mana? Di Jayapura di mana? Di Dok 9 kita Pak. Jayapura Utara. Jayapura Dok Utara. 9. Oh iya. Dok 9. Jadi ketika saya dengar nanti Pak Pendeta ambil kita nomor ya. Pak Bom punya nomor, kontak kita ya. Ya, nanti kalau saya dapat saya ke Jayapura pelayanan, nanti saya kontak Bapak. Saya punya adik di sana juga. Saya punya adik di sana pendeta juga ya. Ya. Baik. Saya termasuk gregetan melihat Pak Danse ini. Jadi sebetulnya dia sudah tidak pantas lagi dikasih gelar pendeta. Jadi seperti Pak Pomom bilang tadi, pendoti sebetulnya dia. Iya. Jadi kasarnya. Jadi dia sekarang lagi stres Pak, lagi stres berat. Karena bertahun-tahun dia menggembala, jemaatnya mungkin cuma 2-3 orang Pak. Iya. Jadi tidak berkembang. Makanya saya kaget dia bersyahadat dan saya katakan wah ini orang ini harus kita disiplinkan lah begitu. Jadi waktu sekolah Alkitab dia memang sudah ada gangguan jiwa Pak. Ya. Jadi, ada gangguan jiwa. Betul Pak. Saya sudah. Lanjut Pak. Makanya dia punya rambut itu gondrong Pak. Gondrong nih biara terus. Baru khotbahnya itu bercanda terus, bikin orang baru bercandanya kan ngawur. Nah, jadi saya bilang cocok dia jadi pendeta. Iya, baru dia bilang MTH-nya itu MTH dari mana? Jadi ini tidak dapat MTH-nya ini. Itu MTH itu abal-abal itu. Pendoti dong. Kaleng-kaleng. Ya. Itu kaleng dia. Sebenarnya dia tidak lulus kan? Tidak mungkin dia lulus itu. Tidak mungkin dia lulus. Ya, dia sebetulnya mengembara dia karena kemari Pak, tidak jelas orangnya. Jadi dia cuma mau cari panggung saja sekarang. Dia mau terlibat dengan Kainama itu. Kainama juga ini di Papua itu orang sudah tidak senang dia Kainama ini. Tapi memang dia diluluskan. Memang dia diluluskan dari pendeta. Tidak. Di sekolah kita dia tidak lulus. Kalau lulus saya tahu karena saya lama di sekolah itu. Begitu. Oh, dia tidak lulus. Jadi mahasiswa abadi. Mahasiswa abadi dah. Bohongan dia. So kalau kita di mana lu bilang pergi Jo. Soalnya nggak dipakai Pak. Aduh, terima kasih banyak Pak Pendeta. Mantap yo. So, Pak Pomom punya nomor suada toh? Pak Pomom punya nomor ambil ya? Ya. Aduh, Pak Pendeta mantap. Ya, oke. Ya. Ambil kita pun nama. Terima kasih Pak. Coba, sabar dulu. Terus kesaksian terus. Jadi dia sekolahnya nggak pernah ini. Iya. Jadi pernah lulus. Pernah lulus. Jadi nggak tahu dia mungkin pergi ambil di luar negeri mana itu. Luar dan dalam negeri mungkin dia ambil. Jadi tidak jelas itu STH-nya. Jadi ya sudahlah kalau memang dia mau lompat ke sana kemari ya sudah serahkan ke setan saja orangnya. Iya toh. Sobat bingung. Kalau orang bilang di Manado, biongo dia. Biongo no. So biongo dia.
Bingung. Oh, berarti sudah ketahuan. Ini bukan pendeta dia ya? Bukan pendeta ya? Yang pernah lulus ya? Dia kalau di GPSDI, saya tahu organisasi itu. Dia bilang kan dari GSPDI. Ustadz Kainama tanya waktu dia mau disyahadatkan. Jadi tidak dikenal dia sebetulnya karena ada teman saya pengurus di situ, tidak dikenal sebetulnya dan Momok ini di GSPDI. Jadi dia sekarang Pak ya mengembara ke sana kemari. Kita jelas orangnya. Sudahlah dia diserahkan singa saya itu Pak. Oh ya, terima kasih banyak Pak. Pak Dance, Pak Bobom punya nomor sudah ada nggak? Habis ini nanti WA Pak Bobom kah? Boleh? Saya sudah ini saya ambil ini ya oke. Jadi saya screenshot dulu ya. Oh, ya perlu ini Pak Dance, saya perlu ini. Bapak Gembala saya perlu ini. Oke. perlu ya. Coba screenshot dulu, saya screenshot ya. Screenshot ya. Ya, sudah Pak. Sudah saya screenshot. Oke. Nanti Pak Pendeta supaya nanti habis ini hubungi Pak Bom supaya bisa tahu toh, supaya itu otak-otak sakit-sakit itu kita ajar habis dulu. Seperti Yaya Waloni, tahu deh orang yang jelas Pak. Terus Ustadz Kainama yang jelas bilang sekolah pendidikan di Bogor padahal cuma pemain musik. Satu lagi ini datang lagi orang babiongo-biongo ini. Iya. Tahu dia ambil titel pendidikan mana? Iya, dia bilang dia itu pimpinan, kalau Yahya Waloni kan rektor di UKI Papua, padahal tidak. Dia itu Pak Ustaz ya, tidak. Kami sudah cari tahu semua, dia punya autobiografi begitu, Pak Bom. Jadi, aduh, terima kasih banyak Pak Pendeta. Berarti Pak Pendeta ini teman sekolah ya, teman sekolah sama Pak. Apa lagi nama? Dance Momok. Nah, jadi dia itu teman kuliah. Ya, dia dulu namanya pernah di ISTO namanya, ya. MPKO. ISTO MPKO itu misi pelayanan Ekumene. Yang dulu itu di bawah David dan Rip Kamuningka, Bom. Iya. Jadi ya, teman-teman sudah gemes juga di grup teman-teman kita. Sudah ada yang tegur. Saya telepon dia tidak angkat. Saya WA dia. Kita mau tegur dia. Sudah stop kamu bikin gerakan tambahan begitu. Ini kan bikin gerakan tambahan nih. Ya. Berarti aduh, terima kasih banyak lagi Pak Pendeta Yosef ya. Jadi jelas ya, sudah jelas Bapak teman sekolah sama dia dari dulu. Dia orang agak sedikit bingung-bingung ya, agak orang Manado sedikit bilang agak kurang-kurang ya. Iya, kurang setengah-setengah. Terus DP jemaat DP jemaat nyanda berkembang. Habis itu pusing dia toh. Dia cari panggung baru sekarang Pak, cari panggung. Nyanda, dia kan butuh makan. Itu yang kita bilang. Kalau hamba Tuhan juga jemaat tidak kasih makan, ini ya pelajaran ya. Kasihan. Ini juga dosa bukan karena apa. Ini itu dosa kalian buat. Jadi saya cuma mohon sama jemaat. Coba kalau Anda punya jemaat Anda punya Bapak Gembala, peliharalah Bapak Gembala gitu. Bapak Gembala mau kemana? Ya toh? Jadi tolonglah. Ini Bapak Gembala banyak kayak macam pada aja di sana jemaat. Biarlah. Siapa lagi yang mau lihat Bapak Gembala kalau bukan jemaat? Tonton di Padance. Tapi kita juga bingung, mungkin dia punya khotbah juga tak salah karena dia nyanda lulus. Nyanda mengerti Alkitab. Khotbah itu banyak ngawur Pak Bobok. Oh begitu. Oh berarti dia stegi. Orang pernah bilang stegi dah. Setengah jalan dah. Gitu ya. Atau bagaimana? Aduh keluar ya. Aneh ya. Pernyataan dari Bom ini kok malah gembala yang dipelihara, seharusnya kan gembala yang memelihara domba kebalik. Ya, jadi di RT 16 ini bolak-balik kayak gitu ya. Ya mungkin otak balik.
Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Toto, dua sisi channel dan juga rekan-rekan yang di live chat. Yang mohon maaf sebelumnya lebih dari jadwal sebenarnya ya pada pukul 9.30 karena ternyata saya ada kesibukan yang tak terduga dan memang harus diselesaikan. Jadi saya bisa sempatkan baru saat ini untuk melive-kan tentang pitnahan Bom dan Yosep Yosep ya, pendeta Yance Yosep terhadap mantan pendeta Pak Dance Mumek. Ya, di sini mereka memfitnah beliau ya, bukan pendeta, tidak memiliki gelar akademis MTH, dan yang lebih parahnya mengatakan bahwa ciri orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ itu orang yang berambut panjang. Mereka nggak nyadar bahwa yang mereka sembah itu berambut panjang alias gondrong ya. Ini fitnahan yang sangat keji menurut saya. Bahkan kenapa saya angkat tema ini kembali? Ternyata di forumnya Bom hadir anaknya Pak Dance Mumek ya, mengklarifikasi di situ dan membantah semua fitnahan mereka. Sangat memalukan, sangat memalukan. Padahal kita tahu bahwa keluarga Pak Dance Mumek ini masih Kristen semua. Bahkan yang kita dengar kabarnya Pak Dance Mumek ini malah keluar dari rumah beliau sendiri. Mereka entah mereka mengusir atau apa, kita kurang paham. Yang pastinya Pak Dance yang mengalah. Jadi beliau sebatang kara sekarang. Bukan masalah materi. Kalau masalah materi otomatis beliau akan tetap di rumah beliau karena itu aset beliau dan atas nama beliau. Oke, sebelumnya kita tanyakan dulu ke Mas Toto ya untuk melanjutkan video ini. Silakan Mas Toto komentarnya mengenai fitnah keji dari Bom dan siapa tadi ya, Yance ya, bukan Dance, pendeta Yance Yosep terhadap Pak Dance Mumek. Silakan. Iya, sebelum naik ke sini saya tadi kan sempat ini dulu nengok-nengok di live chat ya. Ada orang yang nickname-nya itu di live chat itu PR Arevo. Silakan naik Pak. Kalau memang bukan seorang pecundang silakan naik Pak. Ya, kalau memang Bapak punya data silakan, kita tunggu di sini ya. Itu link sudah saya lempar ke live chat ya. Biar clear semua, jangan menambah fitnahan ya Mas Toto ya. Iya, katanya dia ini yang meragukan pendetanya. Alasannya sih oke lah. Alasan pertamanya mungkin karena pegawai di dinas kependudukan itu mungkin nggak paham lah syarat-syarat pendeta seperti apa, jadi ditulis aja kalau pendeta ya ditulis pendeta gitu. Cuman katanya dia meragukan karena gerejanya ini nggak jelas, nggak terdeteksi katanya begitu. Padahal di situ di keterangan di video-video itu ada ya keterangan gerejanya di pendeta Yance Joseph sudah menjelaskan kependetaan beliau itu di gereja mana udah ada kok, GPSI atau GSPDI gitu ya gerejanya. Iya. Kemudian mungkin ini Pak PR Revo ini mungkin kurang update. Saya kasih informasi ya bahwasanya MTH-nya itu gelarnya kemahasiswaannya dari Pak Dance ketika menempuh kuliah di S2 itu sudah terdaftar di Dikti. Pak Revo, silakan naik aja kalau kurang jelas, silakan naik dan bawa data-data dari Pak Revo kalau memang sekali lagi Pak Revo bukan pecundang ya. Karena semua sudah terbukti dan di sini akan diperkuat lagi pada hari ini ya, mumpung kita lagi bahas Pak Dance ini sekarang ya, yang kebetulan Pak Dance ini mualaf sendirian ya, jadi keluarga ini belum ikut, tetapi putra Pak Dance itu kemarin ternyata sudah hadir di roomnya Pak Bom ya, di roomnya Bom. Dia mengklarifikasi bahwasanya itu memang benar seperti itu. Bahkan masalah keluarga dari orang tua dari Pak Dance ini juga PNS juga, begitu seperti itu. Nah, oleh karena itu silakan kalau memang punya data yang lebih akurat, mungkin Anda lebih tahu dari keluarga Pak Dance sendiri,
ya silakan naik aja ya. Di situ Bang Basin. Lanjut. Oke, terima kasih Mas Toto dari Dua Sisi Channel. Sebelum ke Bang Haikal DS saya tambahkan ya. Jadi tapi orangnya kayaknya kabur Bang Basin. Oh. Orangnya kabur kayaknya udah. Karena gini ya, yang memberikan klarifikasi ini anak beliau sendiri ya, putri beliau sendiri yang notabene masih Kristen loh. Tapi bukan permasalahan pada keyakinan, tapi pada kredibilitas beliau. Bahwasanya beliau dipitnah bukan pendeta, beliau bukan ASN, ya, bukan PNS ya, ASN, bukan juga mempunyai gelar MTH, bahkan dikatakan ODGJ. Ini yang dianggap oleh putri beliau itu suatu pitnahan keji. Bahwa orang tua beliau, yaitu Pak Dance Mumek ini orang dengan gangguan jiwa hanya karena melihat dari rambut beliau yang gondrong. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Mereka lupa bahwa yang mereka sembah itu makhluk yang rambut gondrong juga gitu loh. Artinya mereka menyembah sosok yang mengidap gangguan jiwa begitu. Nah, ini yang fitnah yang sangat mengerikan menurut saya ya. Kenapa mereka harus melontarkan seperti itu padahal mereka tidak mengetahui lebih detail profil dari Pak Dance Mumek ini, hanya rasa sakit hati ya, kejang-kejang. Tapi ya kita harap maklum ya, namanya juga RT Pemekaran ya, RT 16 baru ya. Baru hadir, jadi belum tertata dengan baik begitu ya. Ya jadi kita harap maklum aja. Tapi setidaknya di sini kita tampilkan bahwasanya putri beliau jelas-jelas tidak terima dengan menyebutkan bahwa ayahanda tercintanya walaupun berbeda keyakinan dikatakan ODGJ hanya karena rambutnya yang gondrong. Terkait dengan status beliau, beliau ASN, beliau pendeta, dan beliau mempunyai gelar akademis MTH, kayaknya itu akan dilepas ya, karena beliau sudah mualaf, otomatis bukan pendeta lagi. Jadi ada apa yang salah di situ? ASN beliau kalau tidak salah sudah pensiun juga, dan beliau sudah keluar dari lingkungan keluarga besar beliau karena berbeda keyakinan, ada gesekan mungkin seperti itu, jadi beliau mengalah. Nah disinilah kebesaran hati dari Pak Dance ya. Tapi kok malah dipitnah seperti ini pitnahan keji sekali. Bahkan sampai-sampai ini menyangkut masalah sosok yang mereka sembah ya, terkait dengan ODGJ itu gitu loh. Ini rambutnya gondrong, betul-betul memalukan. Rara Mumek ya, nama anak beliau Rara Mumek, sampai bela-belain naik ke forumnya Bom hanya untuk mengklarifikasi dan merasa tidak terima bahwasanya ayahanda beliau dikatakan ODGJ begitu. Silakan yang tidak terima dengan fakta yang ada yang diterangkan oleh anak beliau yang notabene sangat dekat ya antara ayah dan anak. Kalau ada yang lebih dekat dan lebih mengetahui silahkan naik. Link sudah saya taruh di private chat. Untuk PR masih ada ya di sini ya. PR silahkan. Ada. PR tadi masih berikan data yang akurat ya. Masih sempat minta disebutkan nama gerejanya, mau dicari di Google katanya gitu. Ya, gerejanya sudah disebutkan oleh orang yang memfitnahnya loh. Pak Yance Joseph yang memfitnah beliau sendiri mengatakan beliau pendeta dan bergereja di mana? GDPSI kalau tidak salah dengar saya ya. Jelas di situ. Iya. Pak Joseph, pendeta Joseph itu mengatakan seperti itu. Orang yang memfitnah beliau loh mengatakan seperti itu. Menyebut beliau pun pendeta. Iya, tadi sebenarnya kan sudah ditayangkan. Itu mungkin si PRFO karena saking ketakutannya, saking kejang-kejangnya sampai nggak nyimak mungkin ya. Karena orang kalau sudah kejang, kalap, epilepsi, itu nggak sempat lagi. Di Manado, PR di Manado. Tepatnya di Manado. Dan beliau ya Pak Dance Mumek ini kan ikut juga dalam organisasi ya sebenarnya nggak apa ya,
nggak kecil. Beliau itu masuk dalam organisasi dunia loh, ada terdapat di PBB loh, yang pusatnya kalau tidak salah di Korea, kerukunan antar umat beragama di situ. Nanti kita coba putarkan ya, apa namanya, keberatan dari Mbak Rara Mumek ya, anaknya Pak Dance Mumek, bukan Rara yang bisa yang punya remote AC langit ya, bukan ya. Bukan Rara itu ya. Ya silakan, ada yang mau ditambahkan, Mas Toto? Iya, jadi kita mengundang memang siapapun yang masih meragukan di situ ya. Kita mengundang seperti contohnya PR Revo ini, karena apa? Jangan-jangan seperti kemarin yang siapa itu dari Marga Simatupang itu siapa namanya itu juga begitu, gitu loh. Apakah memang Hendry Simatupang? Iya, Hendry Simatupang itu juga begitu. Apakah ciri khas dari warga RT 16 memang harus begitu? Biasalah. Kalau tidak begitu, jadi nggak tercatat di anggota RT 16 ini ya. Jadi lebih baik, ayo kita di sini biar enak sekalian. Kalau ternyata data yang dibawa oleh PRFO ini nggak akurat, kan sekalian kita tampol di sini gitu loh. Betul. Ayo, Pak kita pun mengharapkan data yang akurat ya, jangan sampai kita nauzubillah ya tertipu ya. Ada juga kita tidak menampik hal seperti itu ya. Ada juga bahkan ada beberapa ya yang pura-pura mualaf. Yang pura-pura mualaf itu ada. Kita juga harus tahu secara detail mengenai biografi orang tersebut, begitu loh. Iya. Jadi kita artinya RT kita itu sudah tertata rapi, sudah ada peraturan yang jelas. Jadi mungkin warga RT yang baru ini, RT 16 ini pengen juga mencontoh bagaimana kita sedetail itu. Lagian, ya sekali lagi kita sampaikan di sini, kita tidak membangga-banggakan kependetaan dari Pak Dance ini ya, karena kan dibuang juga kependetaannya, beliau udah mualaf. Ketika beliau masuk dalam ajaran Islam, sudah tidak boleh menyandang gelar pendeta lagi, karena itu hukumnya nanti bisa murtad lagi, gitu kan. Tidak menyandang gelar pendeta lagi. Lain dengan warga kalian RT 16, dengan wargamu, tetanggamu Revo ya, lain. Dia udah bertahun-tahun jadi Kristen, dia masih membangga-banggakan gelar haji, bahkan itu dia masih pakai jilbab, gitu kan. Dari identitas umat Islam, dari atribut-atribut keislaman masih dipamerkan untuk apa? Nipu, Revo ya, nipu tujuannya kalau sudah begitu. Apalagi kalau bukan nipu, coba. Nah, naik. Kalau memang bukan pecundang ya, seperti si Hendry Simatupang. Ayo, naik, kita tunggu di sini. Emang lanjut. Kebiasaan ya RT 16 ini ya, suka rusuh, suka fitnah ya. Yang saya bingung itu hanya karena sakit hati ada warganya ya yang melihat kebenaran ya, berpindah ke RT 6. Loh, kok mereka kejang-kejang dengan cara memfitnah seperti itu? Bayangkan loh, Rara Mumek ya, anandanya dari Pak Dance Mumek ini yang tidak pernah naik ke StreamYard ya, ke forum-forum diskusi lintas agama, dan jarang sekali juga menonton YouTube katanya, itu sampai bela-belain naik loh. Demi apa? Demi meluruskan fitnahan mereka itu. Padahal dia sendiri itu beda keyakinan, sudah berbeda keyakinan dengan ayahandanya. Masih iya, dan memang sudah ada jarak ya. Pak Dance pun sudah tidak bersama keluarga besarnya, tapi dalam hal ini memang harus diluruskan ya. Jadi di sini saya apresiasi kepada Rara Mumek ya, dia objektif dalam menyikapi hal ini ya, terkait dengan fitnahan bahwasanya Pak Dance ini bukan pendeta ya, Pak Dance ini bukan ASN, dan juga tidak memiliki gelar akademis MTH. Yang lebih parahnya Mas Toto ya, di sini sangat miris sekali. Mereka cuman berdasarkan karena rambut gondrong itu mengatakan itu ciri ODGJ. Ya, orang dengan gangguan jiwa itu lihat saja rambutnya gondrong. Ini kan mereka ini seperti biasa lah, kita maklum lah sebenarnya, tapi ini sangat parah sekali mengenai Pak Dance ini ya, fitnahnya terlalu banyak ya.
Mereka ini memang mengutamakan congor dulu, baru mikir. Yang kalian sembah itu loh apa? Rambutnya gimana? Gondrong. Congornya mangap dulu, mikirnya belakangan, itu pun kalau mau mikir gitu kan. Nah, Jadi, itu masalahnya. Mikirnya cuman itu hanya untuk pelampiasan sakit hati mereka. Iya, sebenarnya buat apa PR Revo dan kawan-kawan ini ya, nggak perlu terlalu muluk-muluk lah. Cukup kalian punya malu gitu aja udah cukup sebenarnya. Udah cukup, mungkin kalian mau mikir kalau masih punya malu gitu kan. Tapi Kayaknya lantaran tidak punya malu udah salah ngotot ini gitu. tidak punya rasa malu dan tidak punya kemaluan kayaknya sih. Jadi nggak nyadar kalau punya kemaluan, jadi diumbar terus ya sampai ada Oreo, sampai ada ini, gitu kan. Nah, silakan naik aja, Revo sekali lagi. Ya, kita tunggu ya. Ini saya lemparkan lagi linknya nih. Saya lempar lagi ke live chat. Ya, silakan Anda klarifikasi. Ya, Anda akan berhadapan dengan anaknya beliau, Rara Mumek, ya, yang memberikan klarifikasi ya, meluruskan fitnah-fitnahan itu. Ya, apakah Anda lebih dekat, lebih tahu secara detail sosok seorang Dance Mumek daripada anaknya? Nah, itu yang kita tunggu. Silakan Anda share. Udah naik, ini Pak Revonya naik ini sudah. Wah, ini dia. Wah, beraninya pakai masker ini. Wah, gimana? Ayo, gimana ini? Ucok Tebas, kamu ini bela-belain seperti itu. Coba tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ucok. Bang Ucok lagi rame di rumah mungkin. Oh, begitu. Ya. Kita coba ini aja ya. Kita coba putarkan aja ya, bahwasanya sebenarnya Bom pun kaget ya, kaget di sini ada Rara Mumek ya, dengan nama Rara Mumek. Kok namanya Rara Mumek? Ternyata betul bahwasanya Rara Mumek ini anak dari Pak Dance Mumek ya, meluruskan, mengklarifikasi fitnahan beliau. Fitnahan mereka maksudnya dari Pak Bom dan juga si Yance pendeta ya, pendeta Yance Yosep. Ya, dia seorang pendeta tapi ngomongannya kayak gitu, fitnahan yang mengerikan sekali. Jadi Rara ini benar-benar tidak terima di sini dikatakan bahwa ayahnya itu seorang ODGJ. Ya, dan sudah dijelaskan nanti di sini bahwa apa yang mereka fitnahkan itu semuanya tidak benar, walaupun ya dalam tanda kutip nih, walaupun dikatakan nanti di situ bahwasanya memang jemaat dari Pak Dance Mumek ini enggak seberapa. Tapi bukan itu permasalahannya, apalagi fitnahnya mengatakan cuman berpindah keyakinan itu menjadi mualaf itu hanya sekedar untuk mencari makan. Kalian nggak tahu atau nggak mikir ya, atau nggak lihat fakta yang ada. Orang-orang yang murtad dari Islam yang pindah ke Kristen itu rata-rata apa? Urusan perut dan bawa perut. Cuman nyari makan. Coba setelah berpindah ke Kristen, embel-embel muslim tetap dipakai. Ada yang masih menggunakan gelar haji, kadang pakaiannya masih pakai peci, sorban, baju koko, yang perempuan masih pakai jilbab, bahkan ada yang pakai cadar. Nggak nyadar kalian itu mempermalukan diri kalian sendiri, menabok muka kalian sendiri. Oke, kita coba langsung putarkan di sini kehadiran dari Rara Mumek, anaknya Pak Dance Mumek. Oke, ya, kita mungkin saksikan. 1 menit Bang, 1 menit, bentar. Siap, 1 menit. silakan. Jadi kalian ini mestinya jangan diajak mikir lah Bang, mereka Bang ya, nggak mungkin lah, nggak mungkin mampu ya, nggak mungkin mampu. Aneh bagi mereka kalau ada warga mereka yang mau berpikir. Tapi begini, karena mereka nggak mau mikir, saya bantu aja lah. Gini loh, Pak Dance itu bukan cari makan jadi mualaf, dia justru membuang hartanya. Dia justru meninggalkan hartanya loh. Sekarang. Bukan cari makan, dia itu malah ketika keluar dari kekayaannya kemudian menuju ke kemiskinan, tapi ada kebenaran di situ yang beliau kejar gitu. Lanjut. Oke, kita coba langsung putarkan ya. Ntar, ini dia.
Rara Mumet, selamat malam. Selamat malam, Pak. Apa namanya Rara Mumet sih? Tuh kan, nggak tahu kan, Bom. Kirain si Mumat. Silakan. Ibu yang ini ya, yang keluarganya atau bagaimana? Silakan Bu. Mic-nya Bu, mic-nya. Iya, Pak, saya anaknya, Pak. Anaknya. Oh, silakan. Oke, silakan Bu. Silakan. Nggak apa-apa sih, Pak. Saya cuma ingin dengar saja, Pak. Anaknya Pak Pendeta itu. Kita hatilah orang tuanya dipitnah seperti Ibu itu. sekarang di mana? Adek sekarang di mana? Di Manado atau di mana? Di Manado, Pak. Bapak di Manado di mana? Saya pengen cerita banyak, Pak. Kita ada sementara di Papua. Kalau kita di Manado di Pal 2. Oh. Kita di Pal 2 lagi, Pak. Di Pal 2 sebelah mana? Di Pal 2 di apa? Sebelah mana? Kecang Tore dong, dia bilang Kecang Tore, Pak. Waduh, kita di Pam belakang air minum. Pesan air minum. Oh, di PAM situ, Pak. Iya, kuburan Cina masuk ke belakang. Joki Sumarandakang kita di situ, yo. Kalau kita, Pak, di ini, di apa? Tempat gym yang baru itu, Pak. Tempat gym yang baru ya. Tempat gym eksklusif. Kalau Pak Bom pas digali kuburan Cina itu pas. Wah, ini malah bercanda. Karena dia mana memang. Parah memang RT 16. Aduh, ini suatu penghargaan ini. Aduh. Rara, kalau menurut Rara gimana? Ya menurut Rara gimana? Nganape papa tinggal bisa cerita sedikit. Nanti aja, Pak. Nanti bercerita banyak nanti kalau pas Bapak ada, Jo. Mau pengen ketemu sih. Jadi Rara ingin tahu kalau dia pindah percaya sebelah kasih Yesus. Dia memang sudah dari lama, Pak. Udah lama sekali. Kayak waktu kalau dia mau khotbah itu kayak sudah menjerumus ke situ dong, Pak. Memang udah lama, Pak. Karena dia pernah mimpi. Mimpi apa dia? Dia katanya pernah mimpi ketemu sama nggak tahu sama Allah kah sama Muhammad. Dia bilang kalau dia nggak masuk Islam dia akan mati. Oh begitu. Udah lama mimpinya itu, bukan cuma satu atau dua kali, sampai berkali-kali mimpinya. Terus Rara setuju dengan Bapak? Rara juga mau pindah meninggalkan Yesus? Enggak sih, Pak. Kita sebagai orang percaya. Rara sudah biasa ikut Pak Bobong punya siaran? Kita cuma nonton video-video YouTube, cuma DP siaran langsung karena kita kerja kan, Pak, jadi sibuk Bang. Cuma kalau Coba Rara ikuti Pak Bobong penguatan iman, Pak Bobong ikut pada pengajaran, atau Rara mau bertanya? Enggak sih, kita cuma mau sedih sih kalau orang bilang Bapak itu enggak waras. Di sini jelas ya kesedihan dari anak Pak Dance ya, Rara Mumet. Dikatakan bapaknya itu orang yang tidak waras ya, ODGJ, hanya karena berambut gondrong. Berarti semua orang yang berambut gondrong itu mengidap gangguan jiwa. Nah, betul. Termasuk yang disembah mereka. Gondrong juga. Kalau kita dengar ya, Mas Toto ya, dari nada bicara Mbak Rara ini memang beliau menahan ya dengan sabar ya. Tapi walaupun bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana sih perasaan seorang anak yang dikatakan yang ya orang tuanya itu dikatakan orang tidak waras, coba. Benar ya. Ya, yang justru lebih memalukan lagi mereka juga memberikan klarifikasi waras tidaknya seseorang hanya diukur dari rambut ya. Yang nyatanya itu juga sama dengan rambut yang mereka sembah gitu kan. Secara tidak langsung mereka menyatakan
menegaskan diri bahwasanya mereka menyembah ODGJ gitu kan. Itulah, ya Allah. Pantesan aja kalau gitu nantinya. Oke. Ini kita akan putarkan sampai selesai biar kita memahami isi dari pembicara ini. Klarifikasi dari Rara Mumek, bukan Rara si pawang hujan itu ya yang punya remote AC langit ya, bukan. Nah, nanti kita setelah selesai putarkan secara keseluruhan baru kita komentarin dan mungkin kita coba putar balik di mana poin-poinnya saat protes yang diajukan oleh Rara Mumek ini terhadap Bom-Bom dan para herdernya, bahwa pitnahan-pitnahan itu sangat keji. Oke, kita lanjutkan. Sedih sekali sih, karena kalau menurut kita sih Bapak itu dia Pak Bom-Bom dia itu PNS loh di Unsrat. Bapak itu PNS di Unsrat. Terus mau bilang nggak waras, bagaimana? Dia memang pegang pengembalaan memang lama. Dia jemaat banyak. Jemaat memang gak cuma sedikit, Pak. Memang jujur memang sedikit sampai jemaat. Cuma sebenarnya Bapak selama yang mau tutup dang itu dia karena Bapak ikuti itu apa dang, cuma karena mungkin ada cecok dengan keluarga, mungkin cecok dengan pokoknya dengan keluarga nukung sampai dang belum mau tutup dang. Kenapa Rara tidak bisa kasih tahu sama Papa bahwa keselamatan hanya dalam nama Yesus? Atau Rara juga mau pindah? Enggak, Pak. Kita enggak mungkin mau pindah. Karena memang keluarga ada Muslim, terompe keluarga memang cuma Papa yang berpihak. Apa tidak ada yang keluarga tidak ada yang Muslim, tidak ada. Keluarga semua ini sih Pak, mencoba untuk tahan dong Pak. Semua tahan Bapak, cuma Bapaknya itu yang pengen Rara boleh. Rara boleh. Enggak, Rara makanya Rara belajar tuh sama Pak Bom firman Tuhan. Rara tidak pernah baca Matius 10 ayat 34. Sampai saya lihat Rara bela-bela Papa. Sudah pernah Yesus bilang apa? Menyangkal diri kan? Kita memikul salib kan harus menyangkal diri. Kenapa Rara lebih sayang Papa daripada Tuhan Yesus? Kenapa? Iya sih Pak, cuma bagaimana? Makanya Tuhan Yesus bilang kan harus menyangkal diri. Kalau Papa jatuh dalam dosa jangan bela, justru Rara harus keras, tegarkan, ingatkan Papa. Nana kan berbahaya. Dia kasihan, dia lagi sementara dijerat oleh iblis. 1 Timotius 4 ayat 1. Kita semua ini bukan marah sama Onipe Papa. Nyanda, kita sayang. Supaya dia sadar kan. Bisa ambil nomornya Pak Bom, punya nomor HP. Ya Jo, nanti kalau Pak Bom sempat jalan-jalan ke Manado dengan keluarga, kita bakal telepon, kita mampir Jo. Semua Paldu apa ke rumah Pak dekat Pak. Nyanda jauh. Iya Pak. Boleh Pak Bom, nomor sudah ada? Oh, kita save dulu. Tuh, maaf ya. Iya. Coba ambil dulu. Jangan bela apa-apa. Kalau percaya ya 0821. Iya. 98. Iya. 33. Iya. 11. Iya. 00. Iya. Iya. Nanti yang sangat sensitif nanti telepon sama Pak Bom ya. Kalau yang nggak perlu dijawab sini nggak usah perlu jawab ya, karena kan Papa dan kita semua di sini nggak pincingan apa Papa dan. Cuma kalau dia seorang pendeta ini tidak mungkin. Pak Bom tidak bisa berpikir karena anak Tuhan pasti tahu. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang pertama, ujilah roh itu.
Memang kita dapat mimpi, tapi firman Tuhan kalau ngana pe papa memang, tapi memang dia itu Tuhan Yesus itu saya. Kalau memang dia dipilih sesuai dalam Roma 10 ayat 28 dan 9, dia akan pergi sebentar, dia akan pulang. Makanya Pak Bobo pesan buat dengan Rara, berdoa Jo supaya dia pulang. Pasti kalau memang dia dipilih pulang, karena Tuhan Yesus itu setia, percaya kan? Apalagi anak yang berdoa. Jangan ngana ikut ngana pepai pun mau dah, jangan. Kan saya lihat begini kan ngana bilang kita sedih. Nyanda itu memang ngana boleh bilang ngana pepapa, tapi Tuhan Yesus bilang kamu harus menyangkal, memikul salib harus menyangkal dirimu. Nah, contoh kayak begini. Rara tidak menyangkal diri, Rara masih bawa kayak papa, padahal papa sudah jatuh dalam dosa. Kalau Rara bantu papa, berarti Rara tidak sayang papa. Kita semua sayang. Pak Bobom cari jiwa-jiwa. Pernah kan nonton Pak Bobom punya khotbah 7 malam PKK, eskatologi, masalah kedatangan Yesus kedua kali. Betul nggak Rara? Iya Pak, nanti saya nonton soalnya. Baru ini sih saya buka YouTube. Iya, Rara sekarang kuliah atau sudah kerja? Kerja Pak. Oh sudah kerja ya? Berarti sudah punya anak ya? Belum Pak. Punya anak ya? Oh belum. Oh ya. Jadi begini, nanti masalah yang sangat penting, Rara tidak usah bicara. Terima kasih banyak ya. Kita di sini nggak pernah benci karena baik, nyata. Cuma kita mau selamatkan dia supaya dia sadar. Kita undang dia supaya kita mau tanya pada dia. Maksudnya begini, kita mau bicara. Kalau untuk masuk live Pak, mungkin dia suka masuk, tapi kalau untuk masuk live dia mungkin agak awam dengan sosial media dong Pak. Mungkin mesti ada orang bantu. Dia kan sekarang ada di Malang. Di Jakarta. Mungkin di Malang. Dia kok pindah-pindah tanpa karena mungkin tuh orang dia panggil-panggil itu. Tadi sih udah sempat telepon, tadi dia bilang di Malang. Mungkin karena ada orang bantu dan mungkin dia nggak tahu dan kalau mungkin ada live begini. Iya, padahal mungkin juga karena dia di Malang, nyanda ada orang. Ini juga kesalahan. Kesalahan juga dari orang Kristen. Kalau Bapak Gembala tidak dikasih makan, ya begitu. Bisa. Pikiran yang salah-salah. Itu kan tidak. Itu fitnahan juga, artinya cuma mengejar materi. Dalam pelayanan kadang orang Kristen juga tidak mau lihat Bapak Gembala. Akhirnya, aneh ya, kok melanjutkan membenci ayahnya orang sendiri. Orang di daerah kan. Ya itu ajaran apa gitu ya, padahal ajaran RT 16 berbeda ya. Sangat berbeda dengan ajaran Islam. Ketika kalau untuk orang tua mengatakan kita harus dalam yang harus baik gitu kan. Tapi kita wajib tidak mengikuti. Kita komentarin setelah selesai ini ya, kita catat poin-poinnya ya. Dia stres karena jemaat kecil, kung dia rupa nak dapat kayak nak dapat doi begitu Kang. Itu salah besar sih Pak. Dia merintis kalau untuk gereja, dia merintis dari nol, pakai DP doi sendiri. Dari nol dia merintis dulu. Cuma mungkin karena dia tak ikut tuh UPF. Itu kok UPF itu kayak damaian begitu, perdamaian antara Muslim, Kristen, Hindu, Buddha. Mungkin karena dia ikut tuh persatuan itu, ya tergerak di hati. Dan kalau untuk mau bilang mau cari dulu, dia itu PNS Pak. Dan apa lagi ya? Boleh. Kalau untuk orang bilang mau cari. Jadi menurut Rara ngana pepai lakukan begitu, Rara setuju kan ya? Dan tidak setuju no Pak, salah dong. Cuma kalau salah orang dia lakukan. Kalau orang hujat untuk mau cari doi, mau kayak menginjil mau cari doi,
Dia cuma bilang dorang salah besar, no. Sebentar, di sini saya harus pause dulu. Dan dia jelas di sini mengatakan kalau menginjil hanya untuk mencari duit itu tidak benar katanya. Dan apa yang dikatakan oleh PR di live chat ya, yang mengatakan, sebentar saya cari dulu. Apa nih tadi postingannya tadi? Bentar, mohon maaf saya pause ya. Rara mengakui ayahnya stres min. Gak ada. Rara Mumek gak ada mengakui bahwa ayahnya itu dan Cimumek itu stres. Malahan Rara ini menegaskan bahwasannya ayahandanya itu bukan orang dengan gangguan jiwa. Yang diakuin oleh Rara Mumek itu hanya terkait jemaat, bahwa memang jemaatnya memang nggak terlalu banyak, itu aja. Selainnya semua pitnahan mereka itu dibantah habis-habisan oleh Rara terkait dengan tadi barusan saja kita dengarkan bahwa betul memang Pak Dance itu PNS atau ASN sekarang kan, bahwa pendeta juga ya, dan gelar MTH-nya juga, dan dikatakan hanya sekedar masalah materi. Pak Dance ini keluar dari Kristen dan berpindah keyakinan ya, menjadi seorang mu'alaf, pindah ke Islam karena uang, juga tidak benar. Itu clear ya, dikatakan oleh anaknya sendiri. Dan faktanya Pak Dance ini keluar dari rumahnya ya, terpisah dari keluarga besarnya, karena dengan istri beliau pun jelas pasti ada gesekan karena sudah beda keyakinan. Ya, kita doakan saja semoga Rara dan keluarganya yang lain bisa menerima kebenaran bahwasanya ajaran yang benar itu hanyalah di Islam. Semoga saja. Karena apa? Kita lihat sendiri di RT 16 ini hanya menebar fitnah dan kerjaannya cuma ngerusuh, termasuk orang-orang yang di live chat yang tidak tahu menau apa-apa. Kalau kita, ya jujur nih, saya sendiri tidak mengetahui biografi seorang Pak Dance Mumek. Saya harus cari dulu referensinya. Kita pastikan dulu baru kita angkat. Tidak hanya sekedar omong doang. Oh tidak benar ini, oh ini, enggak. Kita cari biografi beliau, CV beliau kita cari, kita dapatkan. Oh beliau bergereja di mana, ya, beliau di ASN di mana, itu kita semua harus dapatkan info validnya, datanya harus jelas. Jangan kayak mereka, bayangkan loh, saat itu yang hadir, yang menemani bom itu pendeta juga loh, pendeta Yance Yosef, ya seorang pendeta loh, memfitnah dengan keji seperti itu. Tapi di sisi lain kita sudah menemukan perkataan mereka itu memang fitnahan, bohong. Kenapa? Tanpa disadari oleh Yance Joseph, ya pendeta Yance Joseph ini mengatakan bahwa Pak Pendeta Dance Mumek, di situ clear bahwasanya dia mengakui Pak Dance Mumek ini seorang pendeta. Ayo. Itu tanpa disadari oleh pendeta Yosef itu. Yance Yosef itu agak mirip sih, Yance Yosef dan Dance Yosef ya. Dance Mumek. Nah di situ kan itu kan kita ketahui clear, dia sendiri yang mengatakan pendeta Dance Mumek, tapi memfitnah bahwa tidak benar Dance Mumek itu seorang pendeta, dia itu seorang ODGJ. Kenapa? Karena dia berambut gondrong. Loh, lu lupa yang kalian sembah itu berambut apa? Gondrong, men. Oke, kita lanjutkan ya. Selesaikan dulu baru kita kembali ke video ke awal lagi. Nanti di poin tertentu baru kita komentarin. Iya, siap. Mari kalau untuk dia kalau patron agama salah no Pak. Coba begini no, kalau ngoni pepait juga, kalau sudah memang kalau dia pilihan, dia mau pilih ke sebelah, malu sudah, ini jangan lagi dia membahas. Nah,
Kalau memang dia membandingkan Alkitab, jelas dia akan direspon. Contoh Pak Bombom. Mungkin begini. Iya, mungkin begini Pak. Bukan, Dia dia mungkin kan baca atau begitu karena dia termasuk di itu. Karena mungkin ada orang bertanya dan dia nggak tahu kalau so viral lagi. Kalau apa? Dan dia bingung. Dia nggak tahu kalau jadi mau jadi viral lagi. Bukan. Mungkin kayak direkam. Katanya kalau kayak macam Ustadz kayak nama itu kan bukan pendoti dia. Karena apa itu kalau kita lihat itu memang ada suatu tekanan. Ya, minta maaf. Kalau memang dia hamba Tuhan yang benar, tidak mungkin. Kalau Pak Bombom yang murtad, mungkin heboh Indonesia. Iya, betul. Ibnu Kalam nanti disembah mereka juga. Ibnu Kalam kan gondrong. Kita tidak mungkin percaya. Padahal ini diam dulu Pak. Usah bicara. Ini masalah keluarga. Maksudnya begitu dah. Kecuali kalau mau begini. Firman Tuhan katakan bahwa kalau mengikut Yesus itu harus pikul salib, harus menyangkal diri dah. Iya no? Nah, ngana papa ngana sebagai anak, kalau papa dihujat begini, ngana jangan bela, ngana justru harus bilang sama papa ini sudah betul ikut jalan, kalau memang sudah ikut, sudah Jo, papa jangan bicara lagi tentang keimanan papa yang kemarin. Untuk itu papa mau lihat kuat kalau memang Rara sayang papa, anak baik saya. Terus bagaimana keadaan mama bagaimana? Mama bagaimana keadaan mama? Keadaan mama bagaimana? Tetap dorong cekcok Pak. Kita bilang ya jelas cekcok. Sekarang tugas Rara tanya sama papa. Papa kenapa papa? Dan kalau mimpi coba ujilah roh itu dulu. Kita semua di sini tidak benci papa, apalagi papa dari Manado. Tinggal di Palua ya. Aduh kita PT tanggal ya. Oh enggak Pak, kalau kita yang tinggal di Palua, kalau papa di lapangan. Oh di lapangan. Ya sudah. Ya. Karena firman Tuhan katakan kita harus memikul salib. Jangan kita bela papa, meski kita harus sayang Tuhan Yesus. Si Yosef, Shalom. Selamat malam Pak Pendeta Yosef. Selamat malam Pak Bombom. Shalom malam Pak Pendeta. Shalom. Komen tentang Pak Pendeta dan Semomek, karena beliau itu sahabat saya, jadi dekat begitu Pak. Jadi selama dia ada di sekolah Alkitab, dia itu sebetulnya tidak dipakai dia. Rekan-rekan kami karena dia tidak dipakai dia. Coba ulang, Pak, ulang. Sabar ya teman-teman, sebentar Pak ya. Sebentar Pak, sebentar. Ya. Sebentar. Ini mantap Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, Pak Bombom. Jadi oke, silakan Pak. Saya tahun 88 bersama-sama dengan beliau waktu pendidikan sekolah Alkitab. Jadi itu di Manado Pak. Jadi sekarang saya ada di Papua. Saya pelayanan di Papua sekarang. Di mana Pak? Di mana? Jayapura? Di Papua, di Jayapura. Oh Jayapura. Ya. Oh ya. Di mana? Saya di Jayapura di mana? Di Dok 9 kita Pak. Jayapura Utara. Jayapura Dok Utara. 9. Oh ya. Dok 9. Ketika saya dengar nanti Pak Pendeta ambil kita nomor ya. Pak Bombom punya nomor, kontak Pak kita ya. Ya, nanti kalau saya dapat saya ke Jayapura pelayanan, nanti saya kontak Bapak. Ada saya punya adik di sana juga. Saya punya adik di sana pendeta juga ya. Ya. Saya termasuk gregetan melihat Pak Danse ini. Jadi sebetulnya dia sudah tidak pantas lagi dikasih gelar pendeta. Jadi seperti Pak Bombom bilang tadi, pendoti sebetulnya dia. Iya. Iya betul. Jadi pasarnya. Jadi dia sekarang lagi stres Pak, lagi stres berat. Karena bertahun-tahun dia mengembala, jemaatnya mungkin cuma 2-3 orang Pak. Iya. Jadi tidak berkembang. Makanya
saya kaget dia bersyahadat dan saya katakan wah ini apa namanya, orang ini harus kita disiplinkan lah begitu. Jadi waktu sekolah Alkitab dia memang sudah ada gangguan jiwa, Pak. Ya. Jadi, ya, ada gangguan jiwa. Betul Pak. Saya bicara. Ya, sudah. Lanjut Pak. Nah. Makanya dia punya rambut itu gondrong, Pak. Gondrong nih biar terus. Baru khotbahnya itu bercanda terus, bikin orang baru bercandanya kan ngawur. Nah, jadi saya bilang cocok dia jadi pendeta. Iya, baru dia bilang MTH-nya itu MTH dari mana? Jadi ini tidak dapat MTH-nya ini. Itu MTH itu abal-abal itu. Pendoti dong. Kaleng-kaleng. Ya. Paling dia. Sebenarnya dia tidak lulus kan? Tidak mungkin dia lulus itu. Tidak mungkin dia lulus. Ya, dia sebetulnya mengembara dia karena kemari, Pak, tidak jelas orangnya. Jadi dia cuma mau cari panggung saja sekarang. Dia mau terlibat dengan Kainama itu. Kainama juga ini di Papua itu orang sudah tidak senang dia Kainama ini. Tapi memang dia diluluskan. Memang dia diluluskan dari pendeta sekolah teologi. Tidak. Di sekolah kita dia tidak lulus. Kalau lulus saya tahu karena saya lama di sekolah itu. Begitu. Oh, dia tidak lulus. Jadi mahasiswa abadi. Mahasiswa abadi dah. Bohongan dia. So kalau kita di mana lu bilang pigi Jo. Soalnya nggak dipakai Pak. Aduh, terima kasih banyak Pak. Mantap Pio. So, Pak Bomo punya nomor swada toh? Pak Bomo punya nomor swada ambil ya. Aduh, Pak Pendeta mantap. Ya, oke. Ya. Ambil kita pun nama. Terima kasih. Coba, sabar dulu. Terus kesaksian terus. Jadi dia sekolahnya nggak pernah ini. Sekolahnya nggak pernah. Iya. Jadi pernah lulus. Nggak lulus. Jadi nggak tahu dia mungkin pergi ambil di luar negeri mana itu. Luar dan dalam negeri mungkin dia ambil. Jadi tidak jelas itu STH-nya. Jadi ya sudahlah kalau memang dia mau lompat ke sana kemari, ya sudah serahkan ke setan saja orangnya. Ya toh. So bingung. Kalau orang bilang di Manado, Biongo dia. Biongo no. So Biongo dia. Bingung. Oh, berarti sudah ketahuan. Berarti bukan pendeta dia ya? Bukan pendeta ya? Yang pernah lulus ya? Dia kalau di GPSDI, saya tahu organisasi itu. Dia bilang kan dari GSPDI waktu Ustadz Kainama tanya waktu dia mau disyahadatkan. Jadi tidak dikenal dia sebetulnya karena ada teman saya pengurus di situ tidak dikenal sebetulnya dan pemumut ini di GSPDI. Jadi dia sekarang Pak ya mengembara ke sana kemari. Tidak jelas orangnya. Sudahlah dia jadi karena singa saja itu Pak. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Pak Dance, Pak Bomom punya nomor sudah ada nggak? Di sini nanti WA Pak Bomom kah? Boleh? Oke, itu dia ya. Pernyataan dari mereka ya, fitnahan mereka, bahkan fitnah orang yang gondrong itu mengidap gangguan jiwa. Dia lupa tuh gambar di belakangnya itu gondrong loh, yang mereka sembah itu gondrong loh. Semua sudah diklarifikasi oleh anaknya Pak Dance, yaitu Rara Memek ya. Apa yang mereka fitnahkan itu semuanya tidak benar, apalagi mengatakan Pak Dance itu mengidap OGDJ ya, tidak waras, terus hanya mengejar masalah materi ya. Jelas-jelas bahwasanya Pak Dance lah yang keluar dari rumahnya ya sekarang sebatang kara entah kemana ya, hanya untuk membela keyakinan beliau sekarang bahwasanya agama Islam lah agama yang benar. Beliau mengalah. Oke, sebelum ke Mas Toto, kita sambut dulu ada Bang Ucok kembali dan juga ada Biru di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
Biru, Bang Ucok. Atau kita ke Mas Toto aja. Silakan Mas Toto. Dari beberapa poin tadi yang kita dapatkan ya, dari pitnahan-pitnahan mereka dan sanggahan-sanggahan dari Rara Mumek ya, yang pastinya lebih mengetahui lebih dalam ya sosok seorang Dance Mumek ya, ayahnya sendiri. Silakan Mas Toto. Iya, Mbak Rara Mumek tadi sudah mengklarifikasi ya. Ya, sebelumnya ini Bang Mesin ya, asal tahu saja. Ini saya tahu bisa baca Mumek itu tadinya saya kira Mumek atau apa gitu. Taunya justru dari ketika Pak Dance Mumek sendiri memperkenalkan diri beliau ketika mau berdiskusi dengan Uniriva, ketika itu beliau masih ada di RT 16 gitu kan. Ketika itu tahunnya itu. Nah, artinya apa? Kenapa saya ceritakan seperti itu? Artinya beliau ini bukan kaleng-kaleng sebenarnya kalau mau jujur ya, sportif menilai beliau. Nah, seperti itu. Soalnya beliau ini sudah malang melintang baik di momen-momen diskusi ya, ataupun kalau masalah pendetanya saya rasa sudah tidak perlu diragukan, beliau ini adalah mantan pendeta. Nah, kemudian dari klarifikasi yang kita dapatkan, ini memang sangat miris sekali ya kalau lihat ajaran mereka ini ketika sudah berseberangan dengan mereka, walaupun orang tua itu wajib dimusuhi kayaknya. Iya, nah, itu yang dikatakan Bom-Bom tadi ya, anjuran Bom-Bom loh. Iya, justru malah pakai dalil juga. Nah, seperti itu dianjurkan untuk tidak membela. Nah, oke lah kalau tidak membela dalam urusan akidahnya, diperolok-olokkan mereka sudah tersesat, dibilang Pak Dance tersesat, ya ini bolehlah tidak membela, gitu kan. Tetapi masalah ODGJ ini, orang gila ngata-ngatain, dikata-katain bapaknya gila, anak masih tidak boleh membela. Ajaran apa ini, gitu? Ajaran seperti apa? Saya rasa di ajaran yang lain nggak akan seperti itu adanya, gitu ya. Justru ketika mereka ini dalam tanda kutip dianggap salah satu keluarganya sudah tersesat, justru harus dibimbing, bukan dijauhi, sebenarnya seperti itu. Kemudian kita bandingkanlah kalau dengan Islam. Di Islam itu di ayat Al-Quran dijelaskan bahkan pun kalau orang tua kita mengajak kita untuk syirik atau musyrik, menyekutukan Allah, ini kan dalam Islam dosa yang paling besar ya. Dosa terbesar di antara semua dosa itu adalah menyekutukan Allah. Kendati pun orang tua mengajak kita menyekutukan Allah, kita tidak boleh durhaka kepada mereka, walaupun kita juga tidak boleh mengikuti apa yang mereka sampaikan. Artinya ketika orang tua kita diolok-olok, ya dihina, seperti itu, tetap anak wajib membela. Itu kalau dalam Islam. Tetapi kenyataan yang dipertontonkan oleh si Bom-Bom ini justru menegaskan bahwa orang tua pun wajib dimusuhi kalau sudah berseberangan. Nah, inilah yang sangat miris sekali saya rasa dengan ajaran ini. Kemudian dari semua data Pak Dance ini fix ya, memang semua data yang disampaikan beliau ini tidak berbohong ya, datanya lengkap, bahkan data gelar akademiknya sudah tercatat di Dirjen Dikti, kemudian kependetaannya juga sudah diakui bahkan kepada orang yang tidak suka sekalipun, seperti si pendeta Joseph ini, itu kan menyatakan ketidaksukaannya. Kemudian seperti Mbak Rara Mumek ini juga yang mengklarifikasi bahwasanya memang beliau betul-betul adalah seorang PNS, bahkan instansinya kayaknya tadi sudah disebutkan juga. Nah, di situ dulu. Oke. Sementara itu dulu Bang Basin, ini anak-anak masih rame ini di depan. Oke, terima kasih Mas Toto dari Dua Sisi Channel. Kita coba ke Biru. Halo Biru. Monitor. Halo. Ya keluar suaranya Biru. Mungkin ada yang mau disampaikan? Silahkan. Halo. Dan juga buat siapa ya
para oten-oten RT 16 ya yang kecewa berat, sakit hati ya dengan kemualapan Pak Dance Mumek di sini dengan pitnahan-pitnahan dari Bom-Bom dan juga pendeta Yance Yosep, silahkan naik. Ya, kalau Anda memang punya data yang lebih valid, yang melebihi dari informasi anaknya Pak Dance, yaitu Rara Mumek, silakan naik. Itu untuk bahan referensi kita juga di sini semua ya. Kita takutnya memang nggak menutup kemungkinan banyak juga ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Banyak yang pura-pura mualaf untuk tujuan tertentu, tapi di sini clear bahwasanya anaknya Pak Dance sendiri yaitu Rara Mumek, dia masih di Kristen dan keluarga besarnya semua Kristen. Tapi dalam hal pitnahan ini dia klarifikasi, dia luruskan, dia bantah semua pitnahan-pitnahan terhadap ayahnya. Bukan terkait dengan permasalahan keyakinan. Bahkan dengan tegas Rara Mumek mengatakan bahwa dia merasa sakit hati juga ya, tidak terima ayahnya dikatakan orang tidak waras dan hanya sekedar untuk mengejar masalah materi untuk alasan berpindahnya keyakinan Pak Dance ini dari Kristen ke Islam. Itu sangat tegas ya dikatakan oleh anaknya sendiri. Ya, kita kembali ke Bang Biru. Halo Bang Biru, coba mic-nya sudah terbuka tapi tidak ada suaranya yang keluar. Halo Bang Biru. Jadi apa ya, mereka ini tidak bisa menerima kenyataan kayaknya ya. Mereka ini sakit hatinya berlebihan. Dengan sakit hati seperti itu kok malah mengeluarkan pitnahan keji seperti itu. Bayangkan. Yang apa ya, yang sangat luar biasanya ya, yang sangat luar biasa itu mengatakan orang pengidap ODGJ itu cirinya ya orang yang berambut gondrong itu. Wah, ini statement yang menurut saya aduh parah, benar-benar parah ya. Banget malah. Iya, mereka ini makanya mereka mengutamakan congor dulu baru mikir. Ternyata setelah saya mengatakan seperti itu saya baru ingat yang saya sembah kok gondrong ya. Aduh, berarti yang saya sembah ini ODGJ dong. Akan memalukan sekali statement seperti itu. Hanya untuk memfitnah seorang Dance Mumek. Akhirnya ngata-ngatain sosok yang mereka sembah. Miris, benar-benar miris saya ya terhadap penduduk ya, warga RT 16 ini. Ya, saya berharap sih kebiasaan dari warga RT 16 ini dirubah lah. Cobalah mereka ini ya berpikir dulu apa yang mau diomongin itu dicerna dulu ya. Terus segala informasi itu dicari dulu referensinya yang benar, baru mengeluarkan statement. Jangan hanya berdasarkan kebencian, sakit hati ya, kejang-kejang, akhirnya ngomongnya itu sembarangan ya. Ngomong kemana, kesini, kesana, kesini tanpa ada data validnya, sampai-sampai kebablasan seperti tadi mengatakan tentang rambut gondrong itu tadi. Oke, mungkin ada yang sebagian baru menyimak ya, kita coba simak bersama-sama saja ya bagaimana bantahan dari Rara Mumek, anaknya Pak Dance Mumek ya, yang sebenarnya Pak Bom-Bom kaget juga Rara ini naik ke forum dia. Artinya di sini Pak Bom-Bom tidak mengundang dia ya. Dan apa yang dinyatakan oleh anaknya Dance Mumek ini sangat menohok sekali ya. Sangat membuat para orang-orang yang ada di forumnya Bom-Bom ini kelojotan, malu. Kalau mereka punya rasa malu dan punya kemaluan
Oke, kita coba putarkan ulang ya. Kita simak sampai selesai. Sebentar dulu. Ini ada Pak Pendeta Yance Yosef. Shalom. Selamat malam Pak Pendeta Yance. Selamat malam Pak Bom. Selamat malam Pak Pendeta. Shalom. Terus Salam. Komen tentang Pak Pendeta dan Semomek, karena beliau itu sahabat saya, jadi dekat gitu Pak. Jadi selama dia ada di sekolah Alkitab, dia itu sebetulnya tidak dipakai dia. Rekan-rekan kami karena dia itu tidak dipakai dia. Coba ulang, coba Pak ulang. Sabar ya teman-teman, sebentar Pak ya. Sebentar Pak, sebentar. Ya. Sebentar. Ini mantap Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, Pak Bom. Jadi oke, silakan Pak. Saya tahun 88 bersama-sama dengan beliau waktu pendidikan sekolah Alkitab. Jadi itu di Manado Pak. Jadi sekarang saya ada di Papua. Saya pelayanan di Papua sekarang. Di mana Pak? Di mana? Jayapura? Di Papua, di Jayapura. Oh Jayapura. Ya. Di mana? Saya di Jayapura di mana? Di Dok 9 kita Pak. Jayapura Utara. Jayapura Dok Utara. 9. Oh ya. Dok 9. Ketika saya dengar nanti Pak Pendeta ambil kita nomor ya. Pak Bom punya nomor, kontak kita ya. Ya, nanti kalau saya dapat saya ke Jayapura pelayanan, nanti saya kontak Bapak. Sebentar, saya harus pause. Ini yang saya maksud ya. Seperti ini ya yang saya coba ambil di sini ya. Dari Lekan Terang ini. Nggak apa-apa mau jadi Islam, mau jadi apa silahkan. Ya maksud saya seperti itu, legowo. Ya, legowo aja. Itu kan memang hak pribadi masing-masing. Ingin memeluk keyakinan apa? Kok mereka ini malah kejang-kejang, sakit hati, tapi ujung-ujungnya malah memfitnah. Ini yang jeleknya dari RT 16 ini. Kenapa kebanyakan mereka ini selalu seperti ini? Cobalah biarkan saja legowo. Toh status pendetanya pasti akan dilepas juga, akan dibuang jauh-jauh. Karena apa ya? Sampah itu pasti akan ditempatkan pada dibuang pada tempatnya. Nggak mungkin ya seorang muslim menggunakan status pendeta. Kenapa harus kejang-kejang dengan kejadian ini, dengan cara memfitnah seperti ini? Fitnahan sangat keji. Ya bagus kalau semua RT 16 dengan pola pikir seperti itu. Ya dia mau berpindah keyakinan kemana ya terserah, itu hak pribadi dia. Gitu loh. Kenapa di sini malah mereka memfitnah? Itu permasalahannya. Makanya anaknya di sini tidak terima, akhirnya naik ke forum Pak Bom. Oke, kita lanjut ya. Saya punya adik di sana juga. Saya punya adik di sana pendeta juga ya. Ya. Baik. Saya termasuk gregetan melihat Pak Danse ini. Jadi sebetulnya dia sudah tidak pantas lagi dikasih gelar pendeta. Jadi seperti Pak Bom bilang tadi, pendoti sebetulnya dia. Iya. Jadi pasarnya. Jadi dia sekarang lagi stres Pak, lagi stres berat. Karena bertahun-tahun dia mengembala, jemaatnya mungkin cuma 2-3 orang Pak. Iya. Jadi tidak berkembang. Makanya saya kaget dia bersyahadat dan saya katakan wah ini orang ini harus kita disiplinkan lah begitu. Jadi waktu sekolah Alkitab dia memang sudah ada gangguan jiwa Pak. Ya. Jadi, ada gangguan jiwa. Betul Pak. Saya sudah. Benar Pak. Makanya dia punya rambut itu gondrong Pak. Gondrong nih biar terus. Baru khotbahnya itu bercanda terus, bikin orang baru bercandanya kan ngawur. Jadi saya bilang cocok udah jadi pendeta. Iya, baru dia bilang MTH-nya itu MTH dari mana? Jadi ini tidak dapat MTH-nya ini. Itu MTH itu abal-abal itu. Pendoti dong. Kaleng-kaleng. Ya. Kaleng dia. Sebenarnya dia tidak lulus kan? Tidak mungkin dia lulus itu. Tidak mungkin dia lulus. Ya, dia sebetulnya mengembara dia karena kemari Pak, tidak jelas orangnya. Jadi dia cuma mau cari panggung saja sekarang. Dia mau terlibat dengan Kainama itu. Kainama juga ini di Papua itu orang sudah tidak senang dia Kainama ini.
Tapi memang dia diluluskan. Memang dia diluluskan dari pendeta sekolah teologi. Tidak. Di sekolah kita dia tidak lulus. Kalau lulus saya tahu karena saya lama di sekolah itu. Begitu. Oh, dia tidak lulus. Jadi mahasiswa abadi. Mahasiswa abadi dah. Bohongan dia. So kalau kita di mana dia bilang pergi Jo. So nyanda dipakai Pak. So, aduh terima kasih banyak Pak Pendeta, mantap Pio. So Pak Bombom punya nomor ada toh? Pak Bombom punya nomor ambil Ya. Aduh Pak Pendeta mantap. Ya, oke. Ya. Ambil kita pun nama. Terima kasih. Coba masuk. Sabar dulu. Terus kesaksian terus. Jadi dia sekolahnya nggak pernah ini. Sekolahnya nggak pernah. Iya. Jadi pernah lulus. Nggak lulus. Jadi nggak tahu dia mungkin pergi ambil di luar negeri mana itu. Luar dan dalam negeri mungkin diambil. Jadi tidak jelas itu STH-nya. Jadi ya sudahlah kalau memang dia mau lompat ke sana kemari ya sudah serahkan ke setan saja orangnya. Ya toh. Sobat bingung. Kalau orang bilang di Manado babiongo dia. Biongo no. So biongo dia. Bingung. Oh berarti sudah ketahuan. Berarti bukan pendeta dia ya? Bukan pendeta ya? Yang pernah lulus ya? Dia kalau di GPSDI, saya tahu organisasi itu. Dia bilang kan dari GSPDI. Ustadz Kainama tanya waktu dia mau disyahadatkan. Jadi tidak dikenal dia sebetulnya karena ada teman saya pengurus di situ. Tidak dikenal sebetulnya dan Muhammad ini di GSPDI. Jadi dia sekarang Pak dia mengembara ke sana kemari. Tidak jelas orangnya. Sudahlah dia diserahkan ke singa saja itu Pak. Oh ya terima kasih banyak Pak. Pak Dance Pak Bobom punya nomor sudah ada nggak? Habis ini nanti WA Pak Bobom kah? Boleh? Saya sudah ini saya ambil ini, ya, oke. Jadi saya screenshot dulu, ya. Oh, ya perlu ini Pak Dance saya perlu ini. Bapak Gembala saya perlu ini. Oke. perlu ya. Coba screenshot dulu, ya. Screenshot ya. Ya sudah Pak. Sudah saya screenshot. Oke. Nanti Pak Pendeta supaya nanti habis ini hubungi Pak Bombom supaya bisa tahu toh, supaya itu otak-otak sakit-sakit itu kita ajar habis dulu. Seperti Yahya Waloni, nintau deh orang yang jelas Pak. Terus Ustadz Kenama nyanda jelas bilang sekolah pendeta di Bogor padahal cuma pemain musik. Satu lagi ini datang lagi orang babiongo-biongo ini. Iya. Nintau dia ambil kita pendeta di mana? Iya, dia bilang dia itu pimpinan kalau Yahya Waloni kan rektor di UKI Papua padahal tidak. Dia itu pendusta Ben. Ya, tidak. Kami dari sini kami sudah cari tahu semua dia punya autobiografi begitu, Pak Bombom. Jadi, aduh terima kasih banyak Pak Pendeta. Berarti Pak Pendeta ini teman sekolah ya, teman sekolah sama Pak apa lagi nama? Dance Muhammad. Nah, jadi dia itu teman kuliah. Ya, dia dulu namanya pernah di ISTO namanya, ya. MPKO. ISTO MPK itu misi pelayanan Ekumene yang dulu itu di bawah David dan Rip Kauningka, Bombom. Iya. Jadi ya teman-teman sudah gemes juga di grup teman-teman kita. Sudah ada yang tegur. Saya telepon dia tidak angkat, saya WA dia. Kita mau tegur dia, sudah stop kamu bikin gerakan tambahan begitu. Ini kan bikin gerakan tambahan dia. Iya. Berarti, aduh terima kasih banyak lagi Pak Pendeta Yosef. Ya, jadi jelas ya, sudah jelas Bapak teman sekolah sama dia dari dulu. Dia orang agak sedikit bingung-bingung ya, agak orang Manado sedikit bilang agak kurang-kurang ya. Iya, kurang setengah-setengah. Terus DP jemaat DP jemaat nyanda berkembang. Habis itu so pusing dia, no?
Dia cari panggung baru sekarang, Pak. Cari panggung. Anda, dia kan butuh makan. Oh, itu yang kita bilang. Kalau hamba Tuhan juga jemaat tidak kasih makan, ini ya pelajaran ya. Kasihan. Ini juga dosa bukan karena apa. Ini dosa secara tidak langsung. Jadi saya cuma mohon sama jemaat. Coba kalau Anda punya jemaat, Anda punya Bapak Gembala, peliharalah Bapak Gembala itu. Bapak Gembala mau kemana? Iya toh? Jadi tolonglah, ini Bapak Gembala banyak kayak macam pada Aceh di sana, jemaat-jemaat. Biarlah, siapa lagi yang mau lihat Bapak Gembala kalau bukan jemaat? Tonton di pada Aceh. Tapi kita juga bingung, mungkin dia punya khotbah juga tak salah karena dia nyanda lulus. Ya ada mengerti Alkitab. Khotbah itu banyak ngawur, Pak Bobo. Oh begitu. Oh berarti dia stegi. Orang pernah bilang stegi dah. Setengah jalan dah. Gitu ya. Atau bagaimana? Aduh keluar ya. Rara Mumet, selamat malam. Selamat malam, Pak. Oh, apa namanya Rara Mumet sih? Kirain Silakan, Bu. kirain si Mumat. Silakan. Ibu yang ini ya, yang keluarganya atau bagaimana? Silakan, Bu. Mic-nya, Bu, mic-nya. Iya, Pak, saya anaknya, Pak. Anaknya? Oh, silakan. Oke, silakan, Bu. Silakan. Nggak apa-apa sih, Pak. Saya cuma ingin dengar saja, Pak. Anaknya Pak Pendeta itu? Iya. Ibu sekarang di mana? Adek sekarang di mana? Di Manado atau di mana? Di Manado, Pak. Bapak di Manado di mana? Saya pengen cerita banyak, Pak. Kita ada sementara di Papua. Kalau kita di Manado di Pal 2. Oh. Kita di Pal 2 lagi, Pak. Di Pal 2 sebelah mana? Di Pal 2 di... Apa? Sebelah mana? Kacang Tore dong, dia bilang Kacang Tore, Pak. Waduh, oh kita di Pam belakang air minum. Pesan air minum. Oh, di PAM situ, Pak. Iya, kuburan Cina masuk ke belakang. Yoke, di Pasar Sumarandakang kita di situ, yo. Kalau kita, Pak, di ini, di apa? Tempat gym yang baru itu, Pak. Oh, tempat gym yang baru ya. Tempat gym eksklusif. Kalau Pak Bom pas digali kuburan Cina itu pasti. Karena dia karena memail ya. Bentar, aduh ini suatu penghargaan ini. Aduh. Rara, menurut Rara gimana? Ya menurut Rara gimana? Nganape papa su tinggal Yesus bisa cari kasih sedikit. Nanti aja, Pak. Nanti bercerita banyak nanti kalau pas Bapak ada, Jo. Mau pengen ketemu sih. Jadi Rara ingin tahu kalau dia pindah percaya sebelah kasih Yesus. Dia memang sudah dari lama, Pak. Udah lama sekali. Kayak waktu kalau dia mau khotbah itu kayak sudah menjerumus ke situ dong, Pak. Memang udah lama, Pak. Karena dia pernah mimpi. Mimpi apa dia? Dia katanya pernah mimpi ketemu sama, nggak tahu sama Allah atau sama Muhammad. Dia bilang kalau dia nggak masuk Islam dia akan mati. Oh begitu. Udah lama mimpinya itu, bukan cuma satu atau dua kali, sampai berkali-kali mimpinya. Terus Rara setuju dengan Bapak? Rara juga mau pindah meninggalkan Yesus? Enggak sih, Pak. Kita sebagai orang percaya. Rara sudah biasa ikut Pak Bobong punya siaran? Kita sih cuma nonton video-video YouTube, cuma DP siaran langsung karena kita kerja kan, Pak, jadi so sibuk bang. Cuma kalau coba Rara coba Rara ikuti Pak Bobong penguatan iman, Pak Bobong pekot pada pengajaran, atau Rara mau bertanya? Enggak sih, kita cuma mau sedih sih kalau orang bilang Bapak itu enggak waras. Sedih sekali sih, karena kalau menurut kita sih Bapak itu dia Pak Bom dia itu PNS loh di Unsrat. Bapak itu PNS di Unsrat. Terus mau bilang enggak waras, bagaimana?
dia memang pegang pengembalaan memang selama. Dia jemaat banyak. Sampai jemaat memang kata cuma sedikit, Pak. Memang jujur memang sedikit sampai jemaat. Cuma sebenarnya Papa selama dan mau tutup dang itu dia karena Papa ikuti tuh apa dang, cuma karena mungkin ada cocok dengan keluarga, mungkin cocok dengan pokoknya dengan keluarga nukung sampai dang belum mau tutup dang. Kenapa Rara tidak bisa kasih tahu sama Papa bahwa keselamatan hanya dalam nama Yesus? Atau Rara juga mau pindah? Enggak, Pak. Kita enggak mungkin mau pindah. Karena memang keluarga ada Muslim, sampai keluarga memang cuma Papa yang berpihak. Papa tidak ada yang keluarga tidak ada yang Muslim, tidak ada. Keluarga semua ini sih Pak, mencoba untuk tahan dong Pak. Semua tahan Bapak, cuma Bapak aja itu yang pengen Rara boleh gimana? Rara boleh enggak, Rara makanya Rara belajar tuh sama Pak Bom firman Tuhan. Rara tidak pernah baca Matius 10 ayat 34. Sampai saya lihat Rara bela-bela Papa. Sudah pernah Yesus bilang apa? Menyangkal diri kan? Kita memikul salib kan harus menyangkal diri. Kenapa Rara lebih sayang Papa daripada Tuhan Yesus? Kenapa? Iya sih Pak, cuma bagaimana? Makanya Tuhan Yesus bilang kan harus menyangkal diri. Kalau Papa jatuh dalam dosa, jangan bela. Justru Rara harus keras, tegarkan, ingatkan Papa. Ngana kan berpahit. Dia kasihan, dia lagi sementara dijerat oleh iblis. 1 Timotius 4 ayat 1. Kita semua ini bukan marah sama Onipe Papa. Nyanda, kita sayang. Supaya dia sadar kan. Bisa ambil nomornya Pak Bobong, punya nomor HP. Iya, Jo, nanti kalau Pak Bom sempat jalan-jalan ke Manado dengan keluarga, kita buat telepon, kita mampir, Jo. Semua Pal 2 ke rumah Bapak dekat, Pak. Yang udah jauh. Iya, Pak. Boleh Pak Bom ke nomor sudah ada? Oh, kita save dulu. Maaf ya. Iya. Coba ambil dulu. Jangan bilang apa-apa. Kalau percaya, ya 0821. Iya. 98. Iya. 33. Ya. 11. Ya. 00. Ya. Ya. Nanti yang sangat sensitif nanti telepon sama Pak Bobon ya. Kalau yang nggak perlu dijawab sini nggak usah perlu jawab ya, karena anak kan Papa dan kita semua di sini nggak bencingan apa Papa dan. Cuma kalau dia seorang pendeta, ini tidak mungkin. Pak Bobon tidak bisa berpikir karena anak Tuhan itu pasti tahu. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang pertama, ujilah roh itu. Memang kita dapat mimpi, tapi firman Tuhan kalau nganape Papa memang. Tapi memang dia itu Tuhan Yesus itu saya. Kalau memang dia dipilih sesuai dalam Roma 10 ayat 28 dan 9, dia akan pergi sebentar, dia akan pulang. Makanya Pak Bobo pesan buat dengan Rara, berdoa Jo supaya dia pulang. Pasti kalau memang dia dipilih pulang. Karena Tuhan Yesus itu setia. Percaya kan? Apalagi anak yang berdoa. Jangan ngana ikut ngana pepai pun mau dah. Jangan. Kan saya lihat begini kan ngana bilang kita sedih. Nyanda itu memang ngana boleh bilang ngana pepapa. Tapi Tuhan Yesus bilang kamu harus menyangkal. Memikul salib harus menyangkal dirimu. Nah, contoh kayak begini. Rara tidak menyangkal diri. Rara masih bawa sayang Papa. Padahal Papa sudah jatuh dalam dosa. Kalau Rara bantu Papa, berarti Rara tidak sayang Papa. Kita semua sayang. Pak Bobo mencari jiwa-jiwa.
Pernah kan nonton Pak Bobong punya khotbah 7 malam PKK, eskatologi, masalah kedatangan Yesus kedua kali. Betul nggak, Rara? Iya Pak, nanti saya nonton baru ini sih saya buka YouTube. Iya, Rara sekarang kuliah atau sudah kerja? Kerja Pak. Oh, sudah kerja ya. Berarti sudah punya anak ya? Belum Pak. Sudah punya anak ya? Oh, belum. Oh, ya. Jadi begini, nanti masalah yang sangat penting, Rara tidak usah bicara. Terima kasih banyak ya. Kita di sini nggak pernah benci karena baik. Nyata. Cuma kita mau selamatkan dia supaya dia sadar. Kita undang dia supaya kita mau tanya pada dia. Maksudnya begini, kita mau bicara. Kalau untuk masuk live Pak, mungkin dia suka masuk, tapi kalau untuk masuk live dia mungkin agak awam dengan sosial media dong Pak. Mungkin mesti ada orang bantu. Dia kan sekarang ada di Malang. Di Jakarta. Mungkin di Malang. Dia kok pindah-pindah tanpa karena mungkin tuh orang dia panggil-panggil itu. Tadi sih udah sempat telepon, tadi dia bilang di Malang. Mungkin karena ada orang bantu dan mungkin dia nggak tahu dan kalau mungkin ada live begini. Iya, padahal mungkin juga karena dia di Malang, nyanda ada orang. Ini juga kesalahan. Kesalahan juga dari orang Kristen. Kalau Bapak Gembala tidak dikasih makan, ya begitu. Bisa. Pikiran yang salah-salah. Betul kan tidak? Iya toh? Iya. Itu. Dalam pelayanan itu kadang orang Kristen juga tidak mau lihat Bapak Gembala. Akhirnya begitu. Apalagi dia tersesat nih. Orang P daerah dan ya toh, dia mau makan apa? Ya toh, nah begitu. Mari kita sadarkan kembali. Iya sih, Mar kalau untuk kayak kemarin itu kita udah lihat live itu ada yang bapak pendeta itu ada bilang dia stres karena jemaat kecil kung dia so rupa nak dapat kayak nak dapat doi begitu Kang. Itu salah besar sih Pak. Dia merintis kalau untuk gereja dia merintis dari nol pakai DP doi sendiri. Dari nol dia merintis dulu. Cuma mungkin karena dia tak ikut tuh UPF itu kok UPF itu kayak damaian begitu, perdamaian antara Muslim, Kristen, Hindu, Buddha. Mungkin karena dia ikut tuh persatuan itu, ya so tergerak no di hati. Ding kalau untuk mau bilang mau cari dong, dia itu PNS Pak. Ding apa lagi ya? Boleh ya. Kalau untuk dorang bilang mau cari. Jadi menurut Rara ngana Pepai lakukan begitu, Rara setuju kan ya? Dan tidak setuju no Pak, salah dong. Cuma kalau salah apa benar yang dia lakukan? Kalau orang hujat untuk mau cari doi, mau kayak menginjil mau cari doi, dia cuma bilang orang salah besar no. Mari kalau untuk dia kalau patron agak masalah no Pak. Coba begini no, kalau ngoni Pepai juga kalau sudah memang kalau dia mau pilihan, dia mau pilih ke sebelah, sudah Jo, jangan lagi dia membahas Alkitab. Kalau memang dia membandingkan Alkitab jelas dia akan direspon. Contoh Pak mungkin begini. Iya, mungkin begini Pak. Dia mungkin kan baca begitu karena dia sudah masuk di itu karena mungkin ada orang babatanya dan dia tidak tahu kalau so viral lagi. Kalau apa? Dia bingung. Dia tidak tahu kalau jadi mau jadi viral lagi. Bukan, kayak sebenarnya kalau kayak macam Ustadz kayak nama itu kan bukan pendoti dia. Nyanda, karena put apa itu kalau kita lihat itu memang ada suatu tekanan, ya minta maaf.
Kalau memang dia hamba Tuhan yang benar, tidak mungkin. Kalau Pak Bombom yang murtad, mungkin heboh di Indonesia. Iya, betul. Apalagi itu dari Manado. So susah itu hamba Tuhan di Manado baru begini. Kita tidak mungkin percaya. Padahal ini diam dulu padahal. Gak usah bicara. Ini masalah keluarga. Maksudnya begitu dah. Kecuali kalau ngoni begini. Firman Tuhan katakan bahwa kalau mengikut Yesus itu harus pikul salib, harus menyangkal diri dah. Yo no. Nah, ngana pe papa ngana sebagai anak, kalau papa dihujat begini, ngana jangan bela, ngana justru harus bilang sama papa, apa ini sudah betul ikut jalan, kalau memang sudah ikut, sudah Jo, papa jangan bicara lagi tentang keimanan papa yang kemarin. Untuk itu papa mau lihat kuat, kalau memang Rara sayang papa, anak bepai sayang, terus bagaimana keadaan mama bagaimana? Mama bagaimana keadaan mama? Dorong mama cekcok nih, tetap dorong cekcok Pak. Kasih bilang le, ya jelas cekcok. Sekarang tugas Rara tanya sama papa, kenapa papa? Dan kalau mimpi coba ujilah roh itu dulu. Kita semua di sini tidak benci papa, apalagi papa dari Manado. Tinggal di Pal 2 le. Aduh, kita PT tanggal le. Oh, enggak Pak. Kalau kita yang tinggal di Pal 2, kalau Papa di lapangan. Oh di lapangan. Ya sudah. Ya. Karena firman Tuhan katakan kita harus memikul salib. Jangan kita bela papa. Meski kita harus sayang Tuhan Yesus. Si Yosef. Shalom. Selamat malam Pak Pendeta Yosef. Selamat malam Pak Bombom. Shalom malam Pak Pen. Salam. Salam. Komen tentang Pak Pendeta dan Semomek, karena beliau itu sahabat saya, jadi dekat begitu Pak. Jadi selama dia ada di sekolah Alkitab, dia itu sebetulnya tidak dipakai dia. Rekan-rekan kami karena dia itu tidak dipakai dia. Coba Pak ulang. Sabar ya teman-teman, sebentar Pak ya. Sebentar Pak, sebentar. Ya. Sebentar. Ini mantap Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, Pak Bombom, jadi oke, silakan Pak. Saya tahun 88 bersama-sama dengan beliau waktu pendidikan sekolah Alkitab. Jadi itu di Manado Pak. Jadi sekarang saya ada di Papua. Saya pelayanan di Papua sekarang. Di mana Pak? Di mana? Jayapura? Di Papua, di Jayapura. Oh Jayapura. Ya. Oh ya. Di mana? Di Jayapura di mana? Ini di Dok 9 kita Pak, Jayapura Utara. Jayapura Dok Utara. 9. Oh iya. Dok 9. Ketika saya dengar nanti Pak Pendeta ambil kita nomor ya. Pak Bombom punya nomor, kontak Pak kita ya. Ya, nanti kalau saya dapat saya ke Jayapura pelayanan, nanti saya kontak Bapak. Saya punya adik di sana juga. Saya punya adik di sana pendeta juga ya. Ya. Saya termasuk gregetan melihat Pak Danse ini. Jadi sebetulnya dia sudah tidak pantas lagi dikasih gelar pendeta. Jadi seperti Pak Bombom bilang tadi, pendoti sebetulnya dia. Iya. Iya betul. Jadi pasarnya. Jadi dia sekarang lagi stres Pak, lagi stres berat. Karena bertahun-tahun dia menggembala, jemaatnya mungkin cuma 2-3 orang Pak. Iya. Jadi tidak berkembang. Makanya saya kaget dia bersyahadat dan saya katakan wah ini orang ini harus kita disiplinkan lah begitu. Jadi waktu sekolah Alkitab dia memang sudah ada gangguan jiwa Pak. Ya. Ya, ada gangguan jiwa. Betul Pak. Saya bicara. Sudah. Lanjut Pak. Makanya dia punya rambut itu gondrong Pak. Gondrong nih biar terus. Baru khotbahnya itu bercanda terus bikin orang baru bercandanya kan ngawur. Jadi saya bilang cocok dia jadi pendeta. Iya, baru dia bilang MTH-nya itu MTH dari mana? Jadi ini tidak dapat MTH-nya ini. Itu MTH itu abal-abal itu.
Pendoti dan kaleng-kaleng. Ya. Kaleng dia. Sebenarnya dia tidak lulus kan? Tidak mungkin dia lulus itu. Tidak mungkin dia lulus. Ya, dia sebetulnya mengembara dia karena kemari Pak, tidak jelas orangnya. Jadi dia cuma mau cari panggung saja sekarang. Dia mau terlibat dengan Kainama itu. Kainama juga ini di Papua itu orang sudah tidak senang dia Kainama ini. Tapi memang dia diluluskan. Memang dia diluluskan dari pendeta sekolah teologi. Tidak. Di sekolah kita dia tidak lulus. Kalau lulus saya tahu karena saya lama di sekolah itu. Begitu. Oh, dia tidak lulus. Jadi mahasiswa abadi. Mahasiswa abadi dah. Bohongan dia. So kalau kita di mana lu bilang pigi Jo. Soalnya nggak dipakai Pak. Aduh, terima kasih banyak Pak. Mantap Pio. So, Pak Bomo punya nomor suada toh? Pak Bomo punya nomor suada ambil ya. Aduh, Pak Pendeta mantap. Ya, oke. Ya. Ambil kita pun nama. Terima kasih. Coba. Sabar dulu. Terus kesaksian terus. Jadi dia sekolahnya nggak pernah ini. Iya. Jadi pernah lulus. Jadi nggak tahu dia mungkin pergi ambil di luar negeri mana itu. Luar dan dalam negeri mungkin dia ambil. Jadi tidak jelas itu STH-nya. Jadi ya sudahlah kalau memang dia mau lompat ke sana kemari ya sudah serahkan ke setan saja orangnya. Iya toh. So babi kalau orang bilang di Manado babiongo dia. Biongo no. So biongo dia. Bingung. Oh, berarti sudah ketahuan. Berarti bukan pendeta dia ya? Bukan pendeta ya? Yang pernah lulus ya? Dia kalau di GPSDI, saya tahu organisasi itu. Dia bilang kan dari GSPDI waktu Ustadz Kainama tanya waktu dia mau disyahadatkan. Jadi tidak dikenal dia sebetulnya karena ada teman saya pengurus di situ. Tidak dikenal sebetulnya dan Momok ini di GSPDI. Jadi dia sekarang Pak ya mengembara ke sana kemari. Tidak jelas orangnya. Sudahlah dia diserahkan singa saja itu Pak. Oh ya, terima kasih banyak Pak. Pak Dance, Pak Momok punya nomor sudah ada nggak? Habis ini nanti WA Pak Momok kah? Boleh? Oke, itu dia ya tayangan lengkapnya bagaimana pitnahan-pitnahan mereka terhadap Pak Dance Mumek ya, kemualapan beliau membuat mereka sakit hati, kejang-kejang, akhirnya memfitnah begitu keji dengan mengatakan bahwa Pak Dance ini bukan pendeta, bukan ASN dan tidak mempunyai gelar akademis MTH. Dan mengatakan perpindahan keyakinan ke agama Islam mualafnya itu karena masalah materi ya, bahkan yang lebih keji lagi ya mengatakan bahwa Pak Dance ini mengidap gangguan jiwa atau ODGJ, ciri-cirinya karena berambut gondrong. Yang sebenarnya menabok mereka sendiri. Mereka lupa bahwa yang mereka sembah itu lupa cukuran, ya. Yang mereka sembah itu gondrong. Jadi yang mereka sembah itu artinya juga ODGJ. Bagaimana dengan yang menyembah? Yang disembah ODGJ, apalagi yang menyembah? Itu permasalahannya. Jadi di sini ya dengan objektif ya Rara dengan legowo dia naik ke roomnya Bom, klarifikasi semua pitnahan itu tidak benar, dijelaskan semuanya, satu pun yang mereka tuduhkan itu tidak berdasar dan tidak benar. Ya. Oke, Mas Toto, tanggapannya sekaligus untuk closing statement Mas Toto karena di sini sudah masuk sholat zuhur. Silakan Mas Toto. Ya. Iya, baik kita menelaah kembali dari Pak Dance ya perjalanan beliau untuk menuju hidayah ini ternyata bukan pikiran yang bukan yang secara instan gitu ya.
Jadi sebenarnya sudah sangat lama sekali beliau berpikir. Jadi inilah ya yang juga kita mau dari khususnya warga RT 16 ini, berpikirlah dulu. Setelah itu baru ngomong. Ya, Pak Danca ini sudah bertahun-tahun melakukan riset. Jadi beliau akhirnya menemukan, oh ternyata inilah kebenaran, ternyata inilah yang ajaran sesungguhnya. Jadi sehingga orang sekaliber Pak Danca, ya pendeta yang bukan hanya pendeta abal-abal istilahnya ya, walaupun jemaat tidak terlalu banyak atau apa, tapi yang jelas siapapun Pak Dance, beliau sangat luar biasa. Karena apa? Beliau memperoleh hidayah dari pemikirannya, tidak melalui hal-hal yang aneh-aneh ya. Kita tadi juga melihat salah satu yang menyebabkan Pak Dance ini masuk Islam, salah satunya ini adalah karena bermimpi, kata beliau seperti itu. Nah, seperti itu dipermasalahkan oleh Pak Bom-Bom, oleh si Bom-Bom ini. Dia sebenarnya nggak pernah nonton channelnya si Manu Bulu sih, nggak update. Cobalah di situ, rata-rata mereka membahas mimpi semua, bahkan mimpi yang aneh dan tidak masuk akal mereka paparkan. Nah, jadi sekali lagi untuk ke tahap berpikir, mungkin warga RT 16 masih belum mampu kalau diajak berpikir. Cobalah tahap berikutnya adalah punya malu dulu, belajar punya malu, ya, agar apa derajatmu itu lebih tinggi, tidak hanya seperti yang disampaikan Al-Qur'an, ya ulaika hum kal an'ami, ulaika kal an'ami balhum adol. Mereka itu yang tidak mau berpikir, tidak mau mencerna, apalagi tidak punya rasa malu, ya kal an'am, seperti binatang piaraan, balhum adol, tapi mereka itu lebih hina dari binatang piaraan. Karena apa? Kalau binatang piaraan masih bisa diambil manfaatnya, mungkin dagingnya, mungkin telurnya. Ya, tetapi mereka apa? Telurnya juga nggak bisa dimakan, apalagi dagingnya. Ya cukuplah kita berpikir, kalau diajak mikir belum mampu, cukuplah rasa malu, pertimbangan. Kita ambil data, di sini semua data diambil bukan hanya dari orang-orang yang pro terhadap Pak Dance, tetapi mungkin data yang selalu kita sampaikan adalah dari orang yang kontra dengan beliau. Jadi apakah orang yang kontra masih bisa meyakinkan kita bahwasanya Pak Dance memang betul-betul mantan pendeta? Nah, kalau dia yang kontra ini bisa menyatakan seperti itu, objektif, apalagi yang pro. Nah, tentunya ini adalah data yang benar karena diambil dari dua sisi, artinya sisi yang pro dengan Pak Dance dan sisi yang kontra. Ya, semuanya sudah dipaparkan seperti ini, dan mungkin bisa ditarik kesimpulan kalau masih bisa warga RT 16 diajak menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Pak Dance, termasuk kredibilitas Pak Dance, semuanya fix, murni, ya. Bahkan data-datanya bisa dicari di tempat-tempat yang berkompeten seperti Dikti, ya, misal seperti di Manado, di gereja dari Pak Dance ini juga nanti bisa ditelusuri. Ya, sayang sekali kita lupa namanya gerejanya, tapi yang jelas di Manado. Coba mungkin kawan-kawan yang masih meragukan, ya, terutama kenapa Bang? Gereja GSPDI. GSPDI ya, silakan di situ ditelusuri kalau memang masih bisa diajak untuk berpikir objektif, ya. Dan terakhir mungkin sebelum kita serahkan ke Bang Wasin kembali, terakhir kawan-kawan mungkin juga kalau acara ini sudah selesai, tayangan kita sudah selesai, jangan lupa mampir juga ke dua sisi channel ya, silakan dikunjungi di situ. Siap. Karena untuk sementara mungkin beberapa hari ini belum bisa live juga, mungkin hanya bisa nemenin ngobrol-ngobrol seperti ini saja mungkin teman-teman ya, karena mungkin ada kendala teknis di situ, insya Allah akan segera diperbaiki. Silakan Bang Wasin. Oke, terima kasih Mas Toto dari dua sisi channel ya. Sedikit juga dari saya ya. Saya berharapnya sih warga RT 16 ini ya, terkhusus untuk forumnya Bom-Bom ya, janganlah diulang lagi ya kejadian seperti ini ya, fitnahan-fitnahan keji seperti ini hanya karena
rasa ketidakrelaan Anda, ya, domba, bukan domba sih sebenarnya, ini kan gembalanya, ya, berpindah keyakinan. Dengan hal itu Anda buat framing seperti itu, dengan fitnahan-fitnahan keji seperti itu yang akan mempermalukan Anda sendiri, ya. Bahkan di sini anaknya loh yang datang ke forum Anda pun kaget saat itu, memberi klarifikasi, ya, meluruskan fitnahan-fitnahan kalian. Jadi tuduhan-tuduhan seperti itu yang tidak berdasar, tolonglah jangan. Seharusnya kalian ini ya, warga RT 16 ini bijaksana dalam menyikapi hal ini, legowo lah. Atau setidaknya kalau ingin memberikan komentar, ya, cek and recheck dulu kebenarannya. Jangan seolah-olah apa yang dilontarkan itu benar, yang akhirnya malah membuat malu kalian sendiri. Bahkan bukan hanya kalian yang dibuat malu, sesembahan kalian pun dibuat malu loh, gara-gara statement dari pendeta Yance Joseph yang mengatakan ya dia ODGJ. Karena apa? Ciri ODGJ itu orang yang berambut gondrong. Nah, ini kan menistakan sesembahan kalian sendiri loh. Kita sudah tahu semua bahwasanya Yesus yang kalian sembah itu berambut gondrong. Berarti kalian secara tidak langsung menyembah orang yang tidak waras. Bagaimana dengan yang menyembahnya? Itu loh. Di sini kami tidak mempermasalahkan hal itu. Bahkan di sini ya, setiap kali ada konten atau video dari channel-channel Kristen yang menayangkan kesaksian para murtadin, akan kami tampilkan, akan kami reaksi, karena dari video itu kami mendapatkan imun, kami mendapatkan kebahagiaan, kelucuan di situ. Bagaimana mereka memberikan kesaksian yang menurut kami ya aneh. Mungkin dari pihak kalian pun, dari warga RT 16 juga merasa aneh. Kok ada? Ya, bentar Bang Wes. Bentar ya. Iya, silakan. Jadi kalau untuk murtadin, mereaksi murtadin, kita nggak memperdulikan status mereka kok, ya. Iya. Sebagai apa. Yang kita reaksi adalah ucapan-ucapan mereka, fitnahan-fitnahan mereka, itu aja. Lanjut. Betul. Oke, saya lanjut sedikit lagi ya. Ya, saya cuma meminta itu saja ya kepada pihak warga RT 16 ini supaya lebih bijak lagi dalam menyikapi perpindahan warganya ke RT 6 ya. Kemualapan mereka itu tolong bijaksanalah menyikapinya. Itu karena hak pribadi masing-masing untuk memilih keyakinan yang dirasa itulah keyakinan yang benar. Itu saja. Karena kalau dengan fitnahan-fitnahan seperti ini Anda akan dipermalukan sendiri ya. Terkhusus permasalahan Pak Dance Mumek ini ya, yang mengklarifikasi ini anaknya sendiri loh, yang bisa dipastikan paling dekat ya, daripada yang katanya tadi kerabat ya, sahabat dia, sahabat beliau saat menempuh pendidikan ya, kependetaan. Dan di situ pun Pak Yance Joseph tadi ya, pendeta Yance Joseph tadi mengatakan dia menyebut Pak Dance juga dengan sebutan pendeta loh. Secara tidak langsung dia juga mengiyakan, membenarkan bahwa Pak Dance Mumek ini memang seorang pendeta. Dan sekarang jelas dan pasti gelar pendeta itu akan dicampakkan jauh-jauh ya. Akan ditaruh ke tempat yang tepat. Buanglah sampah pada tempatnya. Begitu. Oke, semuanya itu saja dari kami. Semuanya klarifikasi ini biar jelas semuanya, karena kita dapatkan ini langsung dari anak beliau, yaitu Rara Mumek, anaknya dari Pak Dance Mumek. Oke, saya mohon maaf bila ada salah-salah kata di sini, mewakili Mas Toto juga. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, sekali lagi kami meminta maaf. Saya akhiri untuk live kali ini. Semoga semuanya lebih jelas dan lebih terang. Kita doakan saja semoga ada pihak keluarga dari Pak Dance bisa hadir di forum kita ya, di channel-channel Muslim, untuk memberikan klarifikasi yang lebih jelas dan lebih detail. Oke semuanya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.